Halo, kita ketemu lagi di channel Cerita Wanita. Kali ini kita akan bertemu dengan Mas Syifaul, yaitu yang punya Mangga Klonal 21. Bagaimana ceritanya? Ayo kita temui beliau. Nah, ini Mas Syifaulnya. Hai, Mas Syifaul. Ya, nah kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu. Nah, ini Mas Syifaulnya. Hai, cerita lovers. Ini Mas Syifaulnya, yaitu petani mangga alpukat yang terkenal itu dari Bangil. Pak, kenalan Mas. Silakan. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Syifaul Jana, petani mangga Klonal 21 Matang Pohon, Oro-oro Ombo Wetan, Rembang, Bangil, Pasuruan. Mangga yang sudah populer sampai ke seluruh Nusantara, negara juga ada. Sebagian Jepang juga pernah nyampe loh Ibu. Iya. Betul, untuk itu ke tempat-tempat mangga klonal yang tentu matang pohon gitu. Jadi bukan mentah. Utamanya matang pohon yang sudah betul-betul matang di atas pohon, murni gitu, matang alam gitu. Sip. Ya, Mas, saya mau tanya ya, asal mula jenengan jadi petani itu ya opo? Apa turun temurun? Apa jenengan langsung begitu lahir langsung jadi petani? Tolong diceritakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu. Sebetulnya bukan dari turun menurun. Kadang salah satu petani itu ada yang turun menurun, ada yang tergantung tempatnya, kondisi gitu, daerahnya gitu. Kalau saya sebetulnya awal mulanya itu dari yayasan panti asuhan gitu. Dari yayasan panti asuhan yang terletak di Rembang gitu. Dari kecil saya sudah mandiri sejak umur kurang lebih 10 tahun sampai berkeluarga di daerah terdekat gitu. Kurang lebihnya 15 tahun di yayasan panti asuhan itu, selebihnya sudah berkecimpung di daerah permanggaan. Kalau sebelumnya pengurus yayasan, driver gitu, administrasi, semua mungkin sudah saya alami. Cuman sudah waktunya ganti profesi lah istilahnya gitu. Iya. Hai cerita lovers, yuk kita ikuti lagi perbincangan dengan Mas Syifaul. Mas, sekarang jenengan itu punya kebun sendiri atau kebunnya orang lain atau bagaimana? Tolong diceritakan ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan nanti ini bermanfaat untuk semuanya gitu. Karena selain punya sendiri, itu juga kontrak ataupun istilahnya itu nebas gitu. Karena untuk kiriman sendiri ke Jakarta, ke supplier ataupun ke toko, market gitu, tergantung kan banyak jalur, bukan hanya satu jalur. Kalau hanya satu jalur otomatis keluarnya barang itu kurang cepat gitu. Jadi kemanapun permintaannya customer ataupun supplier itu tentu dilayani dengan sepenuh hati, penuh juga tanggung jawab gitu. Misalnya pengiriman ada kualitas diutamakan, tapi nanti ada kerusakan atau busuk yang lain-lain tentu digaransi 100% gitu. Berapapun itu kerusakannya, tetap tanggung jawabnya penuh gitu. Karena itu sudah tanggung jawab saya sebagai pengirim gitu. Jadi untuk kualitas memang betul-betul dijaga, walaupun itu kontrak kebun sendiri. Lalu untuk yang tebasan itu juga diperhatikan semua, dan itu juga betul-betul dirawat gitu. Jadi tiap hari hujan, tiap hari ngerawat, nyemprot gitu untuk menghilangkan hama gitu, biar hama itu tidak merusak ke buah gitu. Jadi betul-betul dirawat sebaik mungkin gitu. Terima kasih. Hai Mas, selain mangga klonal 21, jenengan itu yang diusahakan buah apa lagi gitu? Tolong diceritakan ke cerita lover. Ya, jadi yang saya mainkan atau yang saya handle selain mangga Klonal 21, mangga alpukat matang pohon Rembang ini, juga ada satu Red Irwin. Red Irwin itu mangga yang
dominan manis tapi ada ngasemnya. Red Irwin besar, kulit tipis, meskipun mentah itu renyah manis. Kedua itu mangga Garifta, ada yang Garifta lonjong, Garifta bulat, itu cenderung manis ada ngasemnya gitu, jadi seger kayak air gitu. Ada juga bermacam-macam mangga lah ya. Kalau yang mangga ini, mangga Garifta itu sebetulnya ada 20 macam, 20 jenis, mirip-mirip gitu. Cuman kalau ndak bisa membedakan itu bingung gitu. Tapi saya cuman ambil di 5 jenis aja biar ndak terlalu bingung gitu. Ada mangga klonal 21 itu matang pohon, lalu ada Red Irwin, ada Garifta bulat, ada Garifta lonjong, ada juga yang ngoval gitu. Jadi bermacam-macam mangga gitu. Tapi cuma saya ambil sebagian aja gitu biar nggak bingung. Mas, setiap tahun gitu itu jenengan bisa panen berapa kali untuk mangganya? Kalau untuk sekali musim itu 1 tahun sekali. Jadi misalnya bulan 1, sekarang bulan 11. Nanti awal bulan 1 itu sudah mulai merawat dari bawah gitu, perawatan bawah ya, dari tanah gitu, untuk pupuk lah istilahnya. Nanti bulan 1, 2, 3 itu sudah mulai merawat atas daun. Nanti untuk perangsang bunga yang lain-lain itu perawatannya itu sudah sampai 5 bulan. Setelah itu baru mulai berkembang, terus mulai berbuah kecil gitu. Sampai 5 bulan itu 5 bulan perawatan, 5 sampai 6 bulan itu panen gitu. Jadi ada bertahap. Terus untuk perpanenan misalnya satu kali panen itu 3 hari sekali, dalam 1 minggu itu 2 kali panen gitu. Jadi cara panennya itu dipetik satu-satu, dicari yang matang gitu. Kalau yang mentah tentu tidak dipetik, tinggal dulu ya. Jadi 3 hari sekali itu baru dipetik. Sekian banyaknya kebun juga dicarinya satu persatu gitu, dipetik ujungnya. Yang sudah matang dipetik, yang mentah ya enggak gitu, karena memang mengutamakan kualitas yang matang pohon gitu. Lovers, masih bersama Mas Sifaul, petani mangga klonal 21 yang terkenal dari Rembang, Oro-Oro, Ombo. Nah sekarang Mas, harapan jenengan ke depan itu bagaimana untuk istilahnya pemasaran mangga? Monggo dijelaskan. Ya, terima kasih Ibu untuk semua pertanyaannya. Kalau untuk ke sana misalnya pemasaran itu saya upayakan untuk lebih cenderung mandiri gitu. Jadi tidak mengharapkan dari yang sana sini ataupun yang lain. Saya cenderung berjalan sendiri. Lalu untuk ini mengutamakan yang silaturahim seperti Ibu ataupun yang lain gitu. Jadi kalau mengutamakan silaturahim itu hikmah ke belakangnya itu pastilah besar gitu. Kalau bisa mengambil hikmahnya kan gitu. Kalau kita mengutamakan untung dan lain-lain itu tentu saja beda urusannya gitu. Kalau hikmah yang diutamakan silaturahim kedepannya itu nanti gitu loh. Berkahnya itu. Sampai di sini sekarang juga alhamdulillah berjalan lancar lah, meskipun yang penting kita itu mau bersama rekan-rekan yang lain tetap saling nyambung gitu antar sesama, sama pemain mangga dan lain-lain itu harus tetap rukun lah gitu. Jangan sampai ada ini, yang utamanya itu netralitas. Jadi tidak ada seperti persaingan yang nggak sehat ataupun cemburu sosial. Jangan sampailah punya seperti itu, biar kita semua tetap jalan lancar gitu tanpa ada kendala apapun. Dari situ aja sudah cukup bagi saya gitu, sudah merasa cukup. Apalagi dari entah itu instansi pemerintah, kalaupun memang ada yang ini ya syukur gitu. Mungkin dipermudah untuk ekspor kan gitu. Itu semua nanti kan bisa, sudah ada jalan masing-masing lah. Mungkin masih belum tiba waktunya gitu. Semoga semua itu kan punya rencana kan gitu. Hai cerita lovers, sekarang tiba saatnya kita akan jalan-jalan ke kebunnya Mas Sifaul. Yuk kita ikuti perjalanan kita selanjutnya. Yuk mari, yuk mari. Kami di
ini di kebunnya. Ya, ini kebunnya. Silakan, ini masih Faulnya. Ya, sampailah. Mas, aku pilih no 2. 2 jadi 4. Ya. Ya kan, ini. Carikan ini nanti yang matang. Oke. Ya. Ini. Sejenar ya, sejenar. Masih Faulnya. Ya gak salah ucapanmu Le. Tapi Kan Spesifik ngomong. Ini udah matang. ya. Boleh Mas, satu. Mau diiris. Ya, monggo sekarang jenengan itu apa? Buka terus dipraktekkan. Bapak Ibu, ayo lihat sini. Bapak Ibu. Bapak Ibu, buah mangga alpukat oleh Masih Faul. Begitu caranya. Ini caranya, monggo dilihat. Nah, diputar. Niki boleh dimakan. Loh, Ya. Terus, Ayo. ya. Ayo marwan, Pak. Nah, silakan. Nah, ini caranya seperti itu. Boten titik mawon, boten nate sendok-sendokan pun. Ya, monggo silakan mencoba. Ya, ini silakan. Soalnya baru petik. Kalau 1 hari 2 hari sudah bisa manis maksimal. Monggo diiris-iris dibagikan. Manis tambah gula. Enak.